militer Myanmar. Pemirsa, 3 badan usaha milik negara atau BUMN dituding menjual senjata ke junta Myanmar. Praktik itu diduga dilakukan selama 1 dekade terakhir, bahkan masih berlanjut pasca kudeta di tahun 2021. Padahal penjualan senjata ke Myanmar sendiri tidak diperbolehkan sesuai dan sejalan dengan resolusi Majelis Umum PBB yang melarang suplai senjata ke Myanmar. Kita akan membahasnya dengan narasumber. Saat ini sudah bergabung bersama saya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, selamat sore. Pak Gatot? Iya. Selamat sore Pak Gatot, bisa mendengar suara saya dari studio dengan jelas? Ya, jelas. Ya, baik. Pak Gatot, ini ada tudingan 3 BUMN dituding menjual senjata ke junta Myanmar. Bahkan dalam laporannya, para pelapor ini memasukkan informasi bahwa dugaan penjualan berlangsung selama 1 dekade terakhir. Apa tanggapan Anda, Pak? Dan mungkin Anda memiliki informasi soal geopolitik yang ada. Mungkinkah 3 BUMN kita main mata menjual senjata ke junta Myanmar, Pak Gatot? Baik, terima kasih. Oh ya, jadi tentu ada sebabnya mengapa ada isu semacam ini. Yang pertama, pada saat saya memimpin Panglima TNI, akibat dari selama pertandingan ARM, yaitu ASEAN Army Rifle Meet, dari tahun 2008 sampai dengan 2018, Indonesia selalu nomor 1. Hanya sekali saja dikalahkan oleh Thailand pada saat berada di Thailand, yaitu tahun 2015. Maka pada saat itu banyak orang berprasangka bahwa karena munisinya saja atau karena senjatanya. Maka tahun 2016 Indonesia pernah mengimpor, zamannya saya pernah mengimpor munisi bukan senjata, yaitu kaliber 5,56, 7,62 mm, dan 9 mm. Ini semua munisi yang akan digunakan untuk pertandingan. Ya. Yang pertandingannya yaitu di Filipina. Ini yang pertama. Yang kedua, saya masih ingat pada saat Indodefense tahun 2020, itu ada sarana untuk memperkenalkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki pabrik bisa menyiapkan alat sistem pertahanan negara. Yaitu ada PT PAL, PT DI, PT Pindad, Dahana, dan lain sebagainya. Saya masih ingat pada saat tahun 2020, Myanmar pernah mengadakan MOU dengan Pindad untuk membeli persenjataan. MOU saya ini. Tetapi saya punya keyakinan bahwa setelah munculnya resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 di mana larangan mensuplai senjata ke Myanmar, yaitu tanggal 1 Februari 2021. Sebelum itu perusahaan yang MOU dengan Pindad pernah atau melakukan pemutusan hubungan secara sepihak. Nah, dari MOU tahun 2020 ini, itulah yang memungkinkan banyak publik tidak tahu bahwa MOU itu sudah tidak dilaksanakan. Namun demikian, bahwa Pindad, PT PAL, PT Digantara Indonesia, Dahana, yang tergabung dalam satu perusahaan di lain ini contohnya seperti Pindad yang menjadi sorotan. Pindad ini sekarang ex-SW Wakasat dan Wakapolri itu menjadi komisaris di Pindad. Kemudian Pindad, PAL, PT Digantara yang diusulkan ini adalah perusahaan strategis yang menyiapkan alat sistem pertahanan negara, tentunya harus menginduk pada aturan-aturan negara dan politik luar negeri negara. Kemudian tidak mungkin ini terjadi tanpa diketahui oleh publik. Yang kedua, seharusnya isu ini dilengkapi dengan senjata-senjata apa saja yang diekspor ke Myanmar. Kemudian karena PAL berarti perkapalan, Digantara berarti pesawat, dan untuk senjata di Pindad. Ini yang harusnya digali betul-betul. Dan kalau perlu dibuat tim investigasi untuk ini, karena suatu hal yang tidak boleh terjadi ini apabila benar-benar terjadi ekspor senjata. Baik, baik. Pak Gatot, pertanyaan Anda juga menjadi pertanyaan publik, langsung sudah bergabung bersama
Dalam diskusi kita ada pakar hukum tata negara sekaligus tim pelapor Ferry Amsari. Mas Ferry Amsari, selamat malam. Semoga tadi Anda mendengar penjelasan dari Pak Gatot gitu, menjelaskan soal geopolitik dan juga struktur organisasi dari Pindad, PAL dan juga Dirgantara Indonesia. Yang juga menjadi pertanyaan satu, dari mana para pelapor ini mendapatkan informasi terkait 3 BUMN ini menjual senjata ke junta Myanmar, dan bisa disampaikan jenis senjata apa yang dijual ke sana? Ya, terima kasih tadi ulasan Pak Gatot baik sekali ya. Kami ingin mulai dari basic background dari pelaporan ini. Kami sebenarnya dulu pernah mengajukan pengujian undang-undang yang kurang lebih berkeinginan untuk menjadikan junta yang melakukan pelanggaran HAM berat dapat diadili di Pengadilan HAM Indonesia. Dengan berbagai alasan. Satu, Indonesia itu adalah ibu kotanya negara ASEAN, sedang menjadi leadernya ASEAN dan segala macamnya ya. Namun kami dikalahkan. Dikalahkan itu begini, MK menyatakan argumentasi kami itu baik ya, bahwa konstitusi Indonesia itu tidak hanya melindungi warga negara Indonesia, tetapi juga hak setiap orang. Dengan berbagai alasan pembenaran ketika itu, MK menyatakan bahkan menguji kepentingan dan keinginan kami dalam melindungi jutaan nyawa di Myanmar. Tapi menurut MK, hal itu belum bisa diterapkan karena ada berbagai alasan. Alasan itu antara lain karena kepentingan diplomatik dan kepentingan sosial ekonomi. Singgungan mengenai sosial ekonomi tidak pernah dibahas detail di dalam perkara. Pemerintah dan DPR tidak pernah menyinggung itu secara jelas, gitu ya. Sehingga begitu kami dinyatakan ini ada soal kepentingan ekonomi, kami bertanya-tanya kepentingan ekonomi, sehingga kemudian Mahkamah merasa tidak perlu ditegakkan nilai-nilai konstitusi kita. Kita cari tahu dan dibantu oleh berbagai teman-teman investigator luar negeri ya, yang peduli dengan orang-orang Myanmar yang menjadi korban. Kami mengetahui berbagai motif ekonomi. Salah satunya dari 2017 kita itu sudah mengirim persenjataan, terutama peluru begitu ya. Dan di tahun 2020 ya, sebelum junta terjadi, kita itu memproduksi 400 juta peluru dan sebagian besarnya dikirim ke Myanmar. Jadi kurang lebih senjata yang digunakan atau peluru yang digunakan itu peluru untuk kudeta ya. Karena dengan kudeta rentang waktu yang berlangsung tadi Anda tahun sebutkan itu. Karena kudeta berlangsung 2021. Nah, memang ada alasan dari Kemenlu dari jubir dari BUMN bahwa tidak ada lagi pengiriman senjata pasca kudeta. Tetapi seingat kami data dari Pindad sendiri menyatakan ada pameran di Pindad di Bandung yang dihadiri oleh Presiden, dan Presiden menyebutkan bahwa tolong ke depan dilakukan ekspor berbagai produk militer yang diproduksi oleh holding company-nya PT Pindad, PAL dan Dirgantara ke berbagai negara di ASEAN, termasuk salah satunya ditulis oleh Pindad sendiri Myanmar. Jadi dugaan kami memang ini terus berlangsung dan bukan tidak mungkin ke depan juga akan dilakukan upaya jual beli alat persenjataan, alat perang ini, karena kepentingan itu sangat menguntungkan. Jadi kami ingin, karena kami cuma adalah warga sipil, institusi negara dalam hal ini Komnas HAM, atau kemudian dibentuk tim pencari fakta, betul-betul memeriksa ya bisnis senjata militer Indonesia apakah terlibat dalam pembantaian etnis Rohingya dan warga negara Myanmar. Karena begini, ada pernyataan dari jubir BUMN yang kurang lebih begini pernyataannya, bahwa kami tidak lagi mengekspor barang persenjataan ke Myanmar, tetapi kalau terjadi ada pihak ketiga yang berbisnis senjata Indonesia ke Myanmar, kami tidak mengetahui. Jadi ini semacam lepas tanggung jawab yang saya khawatir ini bisnis gelap dengan berbagai sayapnya begitu ya.
Baik, kita akan menarik penjelasan Anda, Mas Ferry. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita harus jeda dulu. Nanti juga saya tanyakan ke Pak Gatot, apakah kemudian bisa ada tangan tahan pihak ketiga yang ternyata menjadi perantara dalam perdagangan senjata secara ilegal ini ke junta Myanmar. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ekspansi dan perluasan pasar produk militer kita justru sebenarnya malah tidak bisa benar-benar maju kencang ya, karena dalam praktiknya BUMN pertahanan kita ke luar negeri itu tidak bisa sepenuhnya berbisnis dan meninggalkan garis kebijakan politik luar negeri maupun kepentingan pertahanan negara. Secara spesifik kita juga memang belum punya aturan yang membatasi atau melarang penjualan senjata ke negara-negara dengan konflik domestik bersenjata. Tapi secara normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur industri pertahanan sebenarnya sudah membuka ruang dan peluang untuk membatasi bahkan melarang penjualan alat peralatan hankam ke negara-negara seperti itu ya. Ya, baik, kita lanjutkan Pak Gatot. Saya minta tanggapan Anda Pak Gatot dengan statement tadi, termasuk menanggapi juga Mas Ferry penjelasan bahwa memang apakah betul Indonesia belum punya aturan yang spesifik soal pembatasan atau pelarangan jual beli persenjataan kepada negara yang juga berkonflik menggunakan senjata, Pak Gatot. Termasuk tadi menarik Mas Ferry katakan jangan-jangan ada tangan atau pihak ketiga yang menjadi perantara penjualan ini. Di mana celahnya? Mungkinkah itu terjadi? Silakan Pak Gatot. Baik, saya pikir apa yang dipikirkan oleh Mas Ferry wajar-wajar saja, dan itu adalah sesuatu pemikiran yang baik karena untuk menjaga negara ini melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan PBB. Tapi untuk diketahui kepada publik semuanya bahwa industri pertahanan di suatu negara itu dia tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.